Seperti apa setelah ini tahapan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam menyongsong pemilu Pilpres Pileg 2024 mendatang? Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa tahapan pemilu sudah dimulai oleh KPU RI, dan untuk menjadi peserta pemilu di pemilu 2024 itu ada 13 tahapan yang harus dilalui oleh partai politik, termasuk kami dari Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Nah, kemarin ya, pada tanggal 1 Agustus kami merupakan partai yang mendaftar di hari pertama. Dan kita datang, ketua umum berserta jajaran sudah mendaftarkan diri ke KPU RI, dan pada siang hari setelah melalui proses verifikasi administrasi, Partai Perindo dinyatakan lolos administrasi tahap pertama. Masih ada 12 tahap. Sampai nanti pada tanggal 14 Desember akan ada pengesahan nomor urut oleh KPU, dan tentu kami Partai Perindo sangat siap ya menghadapi tahapan itu. Nah, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan bahwa tahapan yang dilakukan oleh Partai Perindo untuk maju sebagai peserta pemilu itu sudah jauh-jauh hari disiapkan. Sebagai partai yang kami sudah pernah ikut gelaran pemilu tahun 2019, dan di Sumatera Selatan ini kami mendapatkan 20 kursi ya, termasuk juga di provinsi di Sumatera Selatan itu ada 3 kursi, dan 17 itu tersebar di kabupaten kota yang ada se-Sumatera Selatan. Nah, persiapan tahapan daripada verifikasi KPU ini jauh-jauh hari sudah kami siapkan. Kami membentuk tim ya, yang dikepalai oleh Sekjen dan Wakil Sekjen, lalu kemudian seluruh DPW termasuk saya yang ditunjuk untuk menjadi koordinator verifikasi faktual secara nasional. Saya memegang 4 provinsi. 4 provinsi ya, Sumatera Selatan, ya, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Jadi 4 ya. Ini adalah Sumatera Selatan adalah provinsi yang sangat siap ya untuk menghadapi verifikasi, mulai dari verifikasi administrasi sampai nanti ke verifikasi faktual. Harapan kita tentu ya di Sumatera Selatan kita dinyatakan lolos ya dan memenuhi syarat ya. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa seluruh jajaran DPP kami ya sesuai dengan arahan Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo dan juga jajaran DPW yang dikomandoi oleh Pak Februar Rahman ya, ini sangat siap menghadapi gelaran ya, gelaran KPU ini mulai dari tahapan pendaftaran sampai nanti kami sangat siap dalam memenangkan pemilu. Optimismenya ini seperti apa nih, Bang? Ya, tentu sebuah partai politik memiliki target ya, target. Kami memiliki target 60 kursi untuk DPR RI, dan seluruh ya kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan kita mentargetkan harus duduk harus masuk. Artinya begini, kalau sebelumnya kami tidak mendapatkan kursi misalnya di kota Palembang, maka kami mentargetkan di pemilu 2024 harus dapat kursi. Misalnya kami ada 1 kursi di Musi Banyu Asin, maka targetnya kami harus mendapatkan 1 fraksi, minimal 3. Ya, misalnya kami dapat 1 fraksi, ya, 3 kursi misalnya di Kabupaten 4 Lawang, maka kami harus mendapatkan pada 2024 itu minimal 5 kursi, sehingga kami bisa menjadi unsur pimpinan di sana. Nah, target-target ini dibuat ya tentu bukan tanpa alasan. Ya, begitu siapnya Partai Perindo secara nasional maupun di tingkat Sumatera Selatan, ini adalah satu modal besar bagi kami untuk memenangkan kontestasi pemilu. Nah, kita tahu bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu serentak, sama dengan pemilu pada tahun 2019. Tapi yang harus diingat adalah untuk kemenangan di 2024 dalam gelaran pemilu 14 Februari 2024 itu nanti akan dilanjutkan dengan gelaran pilkada serentak pada bulan November tahun yang sama.
Nah, sehingga tiket pilkada itu nanti akan ditentukan dari hasil pemilu 2024. Oke, baik. Nah, Saya pengen bertanya sama Mbak Ike ini. Mbak Ike ini lebih akrab dipanggil Mbak Ike Soeharjo. Mbak Ike, ini sebagai juru bicara Mbak Ike. Ini apa namanya? Seperti apa strategi dalam perekrutan calon-calon kader-kader dari Partai Perindo ini sendiri di Sumatera Selatan khususnya? Banyak cara ya, salah satunya bagaimana kita merekrut caleg-caleg yang berkualitas. Tadi sebelumnya kita juga merekrut kader-kader yang berkualitas itu seperti apa. Tentunya tidak hanya sembarangan kader, siapapun bisa menjadi kader. Tapi untuk masuk di Partai Perindo tentunya kan harus ada kualifikasi. Jadi contoh, sebelum saya masuk ke Partai Perindo kan, kualifikasi saya sebagai seorang jurnalis senior, pernah menjadi news anchor selama 10 tahun di TV One gitu kan. Ya, memang sudah di bidangnya itu di bidang media, sekaligus juga menjadi juru bicara. Bang Herbut nggak usah diragukan lagi ya. Jadi sebagai seorang akademisi, doktor juga kan, beliau juga pengamat politik, pakar kebijakan publik. Jadi emang sudah ada apa ya, sudah ada standarisasi untuk menjadi kader di Partai Perindo, untuk menjadi pengurus di Partai Perindo sendiri. Jadi kalau udah persyaratan dan kualifikasi yang tepat kan, otomatis kita tahu bahwa memang kita bisa bekerja semakin bagus, semakin baik, dan tentunya berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar kader yang asal-asalan, memang sudah sesuai dengan kualifikasi dan bidang yang semasih. Oke, satu lagi nih, ini mungkin ke Mas Herbut. Strategi yang kita lakukan dalam upaya penjaringan calon-calon legislatif yang memang memiliki kualitas yang survive untuk kedepannya seperti apa? harus diketahui oleh masyarakat bahwa Partai Perindo adalah partai yang inklusif. Inklusif itu terbuka, partai semua orang. Bagaimana cara kami merekrut? Kami menggelar konvensi rakyat ya sejak tanggal 24 November tahun 2021. Konvensi rakyat ini adalah satu pintu yang kami buka kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri maju menjadi caleg di semua tingkatan, mulai dari kabupaten kota, provinsi, dan RI. Ya, silahkan masuk melalui www.konvensirakyat.com. Oke. Ya, ini menandakan bahwa Partai Perindo membuka ruang. Kami mengundang, silahkan siapapun, mulai dari kaum muda, milenial, lalu kemudian berbagai macam profesi, seniman, budayawan, guru, ya, kemudian atlet, mantan atlet, pengusaha, akademisi, artinya dalam setiap elemen masyarakat dan golongan juga bisa kita rekrut sebagai kader-kader partai-partai Persis, keran itu kan sudah kami buka. Oke, ya, baik Mas Herbut dan Mbak Ika, kita akan melanjutkan di segmen kedua yang mungkin lebih tajam lagi bagaimana pandangan dari Partai Perindo dalam melihat situasi nasional saat ini khususnya dalam bidang pendidikan. Tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Masih dengan Ketua DPP Bidang Politik dan Kebijakan Publik, sekaligus Koordinator Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo, dengan Mas Heri Budianto. Mas Heri, menyambung tadi, bahwa ada pembentukan Juru Bicara Nasional. Ini seberapa penting adanya Juru Bicara Nasional dari DPP Partai Perindo ini sendiri? Juru bicara itu sangat penting untuk menyampaikan visi, misi, garis politik, program Partai Perindo kepada masyarakat. Artinya apa? Peran daripada juru bicara itu adalah membawa pesan politik partai kepada masyarakat. Nah, ketika masyarakat mengetahui bagaimana perjuangan dari Partai Perindo, apa yang dilaksanakan, garis yang diperjuangkan apa, ya, kita memperjuangkan Indonesia sejahtera, itu harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, itulah peran daripada juru bicara. Nah, saya sebagai koordinator nasional ini sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di seluruh provinsi. Ya.
di Perindo itu DPW, ya, DPW provinsi, untuk melahirkan para juru bicara di tingkat wilayah dan daerah, provinsi dan kabupaten kota. Tujuannya untuk apa? Semakin nanti para kader-kader ini memiliki skill, mereka bagaimana bisa menyampaikan melalui media mainstream, radio, TV, bisa mampu membuat rilis untuk media cetak, media online, dan juga mengelola media sosial. Ini sangat penting. Apakah ada banyak juru bicara nasional yang kita siapkan? Saat ini di DPP itu ada 10 juru bicara sesuai dengan bidang. Saya bidang politik, Mbak Ike bidang perempuan dan anak, ya. Juga ada yang lain, ya. Ada bidang hukum, ada bidang sosial, ada bidang keagamaan dan seterusnya. Ke Mbak Ike mungkin. Mbak Ike, seperti apa tantangan yang Mbak Ike rasakan dalam upaya mensosialisasikan program kerja, visi dan misi partai ini sehingga bisa diterima oleh masyarakat secara luas? Ya, kalau tantangan bagaimana begini. Jadi begini, kalau kita mengikuti perkembangan zaman kan sekarang ini sudah digital ya semuanya itu ya. Apalagi kita tahu di pemilu 2024 lebih dari 60% pemilih itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Nah, jadi cara menyampaikan visi misi atau komunikasi politik dari Partai Perindo ke masyarakat juga harus menyesuaikan treatment dari media. Jadi tidak hanya media konvensional saja gitu, namun juga bisa melalui media sosial. Kita tahu sekarang target dari segmen milenial Gen Z itu kan bisa lewat Instagram, TikTok, itu yang sebagian besar mereka gunakan. Jadi bagaimana cara kita mengemas ya, meracik atau meramu suatu kegiatan politik yang mungkin kita buat bisa diterima oleh kalangan anak muda. Nah, jadi kita edukasi politik kita kemas lewat TikTok misalkan gitu kan. Apa yang menjadi tren kekinian. Iya, ya, misalnya lewat tren atau kekinian yang lagi viral, reels gitu kan. Terus pesan misalkan kita lihat treatment di Facebook yang notabene memang hampir lapisan masyarakat di daerah ini menggunakan Facebook. Nah, itu bagaimana isu yang kita ambil? Ternyata di Facebook itu kan lebih banyak disukai atau digunakan oleh kalangan misalkan kelompok ibu-ibu. Nah, iya, salah satu sosialisasi, ya, lewat ibu-ibu gitu kan. Jadi isu misalkan tuh kenaikan harga bahan pokok, nah gitu kita harus memberikan edukasi bagaimana strategi untuk mengatasi hal tersebut. Terus, itu salah satu contoh. Kedua juga begini, kita mengenalkan tokoh-tokoh kita, program-program, visi misinya lewat podcast. Contoh, nah di DPP kan sudah ada podcast Perindo gitu kan, yang mengundang semua narasumber, tidak hanya internal DPP sendiri atau DPW dan DPD, jadi semua kader-kader kita kenalkan, DPW, DPD, sampai DPP. Tapi kita juga mengundang narasumber eksternal. Nah, podcast ini kan banyak disukai kalangan anak muda. Jadi buatlah suatu tema yang mungkin apa sih yang menjadi kekinian saat ini gitu kan. Tidak hanya politik aja, tema-tema ringan gitu kan, tema-tema semua ya, politik, sosial, ekonomi, apapun itu. Iya. Iya betul. Jadi kita mengenalkan tidak langsung, oh ini partai politik, tidak gitu, tapi harus mengenalkan, harus bisa mengambil hati masyarakat dulu gitu, lewat suatu hal mungkin yang menjadi perhatian, concern dari masyarakat itu apa. Oke, baik. Lanjut lagi ke Mas Herbut. Mas Herbut, kita melihat sekarang ini kan agak lebih spesifik nih Mas Herbut. Pendidikan nasional saat ini memang sedang diuji sepertinya kan. Kekerasan seksual, pelecehan terhadap siswa, anak-anak pendidikan di usia pendidikan. Ini menjadi perhatian serius pemerintah, dan memang saat ini banyak sekali peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut. Kita sendiri itu melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu, ini seperti apa Mas Herbut? Ya, sekolah itu adalah zona nyaman, zona aman. Ya, jadi nyaman dan aman. Ya, tingkatan sekolah ada banyak ya. Sehingga apa? Seluruh peserta didik dimanapun ya, baik itu yang pada tingkatan misalnya pada sekolah-sekolah formal ya, termasuk juga non formal, termasuk juga di dalam ini misalnya pada pesantren dan seterusnya. Nah, ini harus mendapat perlindungan yang pasti, perlindungan hukum yang pasti. Sehingga apa? Perangkat-perangkat yang melindungi daripada peserta didik
itu betul-betul harus ditegakkan. Bagaimana dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terhadap pedoman tersebut? Ya, dari aspek itu kan sudah clear sebenarnya ya. Ya, cuma memang di dalam implementasi kita lihat pengawasan, pada aspek pengawasan yang memang kurang. Pengawasan itu kan harus dilakukan internal, ya kan? Tidak mungkin pemerintah secara spesifik ya mereka melakukan pengawasan day to day terhadap seluruh lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan. Maka pengawasan internal itu yang harus dilakukan. Artinya pengawasan internal perlu ditingkatkan. Betul, ya. Kemudian aturan yang terhadap peserta didik di sekolah ini juga menjadi konsentrasi, ya. Saya sambil contoh misalnya ya, kalau ada ya indikasi terhadap perilaku kekerasan di sekolah, maka pimpinan lembaga sekolah tersebut harus tegas gitu dan harus memberhentikan gitu ya yang pelaku ini gitu dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Baru kemudian nanti kan kalau masuk ranah hukum maka penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap itu, terhadap misalnya kasus-kasus tersebut ya. Jangan sampai ya yang kita takutkan adalah misalnya lembaga pendidikan ini memberikan perlindungan seperti yang kita tahu ya, yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu misalnya memberikan perlindungan terhadap pelaku. Nah, kalau ini terjadi ya tentu saya kira nanti akan berakibat fatal ya. Apa akibat fatalnya? Selain ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi pendidikan, juga nanti bisa jadi ya akan menimbulkan trauma panjang terhadap korban-korban. Nah, ini yang kita harapkan. Oke. Baik, satu lagi ini Mas. Kalau kita melihat PPBD saat ini sering terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan. Itu seperti apa kita melihatnya, Mas? Ya, tentu saya kira terkait dengan itu ya ada banyak problem ya kalau kita lihat ya. Cuma memang kita harus selalu optimis gitu ya. Oke, jangan dijawab lebih lantang lagi. Kita akan melanjutkan setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, setelah pariwara berikut ini kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang bagaimana pandangan dari Partai Perindo tentang dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Tetap bersama kami. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Kayak jawara nggak? Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan melanjutkan mengupas lebih jauh tentang dunia pendidikan dari perspektif pandangan DPP Partai Perindo. Balik lagi ke Mas Heri Budianto. Mas Heri, tadi kita melihat PPDB. Ini seperti apa kita melihatnya, Mas? PPDB ini kan spiritnya adalah memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pendidikan yang merata sama ya. Ya kita tahu bahwa kalau kita bicara dengan penerimaan siswa baru, nah tentu kan sekarang kan ada sistem zona, ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi itu satu tantangan untuk lembaga pendidikan. Bagaimana tantangannya? Kalau selama ini kita mengenal misalnya ada SMP atau SMA yang unggul. Nah dengan adanya sistem zonasi, ya tentu itu harapannya adalah masing-masing sekolah itu unggul. Ya, itu kata kuncinya, masing-masing sekolah itu harus unggul. Nah sehingga pemerintah dalam hal ini ya kalau kita tahu misalnya pada level tingkatan SMA itu kan itu menjadi ranahnya pemerintah provinsi, lalu kemudian di bawahnya ya SMP di bawahnya itu masuk pada ranah pemerintah kabupaten kota. Nah seluruh sekolah harus distimuli memiliki kualifikasi kualitas yang sama baik dari sisi prasarana dan sarana. Ya kita tahu misalnya kalau zaman saya sekolah dulu, mungkin zaman Mbak Ike sekolah dulu ya ada sekolah unggul ya. Unggul itu ya jelas favorit kalau bahasa kami dulu. Ya sekolah favorit itu sangat jauh ya kualitasnya, mutu pendidikannya memang berbeda jauh dengan yang lain-lain. Nah sekarang dengan zonasi ya diharapkan itu semua sama. Nah tentu pemerintah harus mensupport. Jangan sampai misalnya zonasi lalu kemudian itu membuat penerimaan peserta didik baru itu bahkan lintas. Nah kalau itu terjadi lintas ya tentu
ini menjadi satu tantangan baru, ya tidak benar pelaksanaan itu. Apakah ke depan kita akan memiliki sebuah program kerja yang memang peduli juga terhadap dunia pendidikan Ya, seperti saat ini kita rasakan, Bang? saya ini memiliki satu komitmen ya untuk masyarakat di Sumatera Selatan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas pada semua orang tua, bahwa pendidikan ini adalah investasi jangka panjang, ya. Kenapa investasi jangka panjang? Bahwa pendidikan inilah yang nanti akan membawa masa depan itu terbuka, ya. Jadi saya sangat berharap bagaimana caranya kita, sesusah-susahnya kita hidup itu anak bisa sekolah, ya. Sekolah jenjangnya harus lebih tinggi, ya. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Agar masa depannya terbuka. Nah, bagaimana dengan pembiayaan? Nah, inilah yang harus kita berikan semaksimal mungkin akses itu kepada masyarakat. Oke, ya. Satu lagi nih Kak, bagaimana kita melihat sekolah pendidikan inklusi kepada masyarakat mungkin yang belum mampu sekolah secara sehat seperti yang dihadapi masyarakat pada saat ini? Kita harus tahu bahwa peserta didik, anak-anak kita, adik-adik kita, itu kan tidak semua memiliki kemampuan yang sama, ya. Bahwa Allah mentakdirkan orang lahir itu bermacam-macam. Anak berkebutuhan khusus itu adalah satu fakta yang harus kita terima. Sehingga apa? Semua sekolah mestinya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Kenapa ini penting? Kalau misalnya sekolah tidak memberikan ruang yang besar, tidak memberikan perlindungan kepada anak-anak ABK, nah tentu dia bukan sekolah inklusi, ya. Ya, saya lihat ya tidak semua sekolah mampu mengelola ini. Terutama ya di mana ada anak-anak ABK, saya lihat kasus-kasus perundungan itu terjadi. Ya. Oke. Perundungan, kasus bully itu terjadi terhadap anak-anak ABK. Nah, oleh karena itu saya mendorong agar lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya yang negeri wajib karena itu adalah institusi yang diselenggarakan dari uang rakyat. Oke. Ya, harus. Ya, yang swasta kita mendorong ya bahwa bukalah ruang seluas-luasnya. Berikan kesempatan kepada anak-anak ABK untuk mereka mendapatkan pendidikan sehingga mereka juga mendapat kesempatan dan melihat masa depan itu lebih baik. Oke, baik, luar biasa sekali Kak Herbut. Ini satu lagi nih buat Mbak Ike. Waduh, Mbak Ike, kita melihat ini dari sektor pendidikan. Ekonomi kerakyatan tentu penting juga. Bagaimana dalam upaya meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Partai Perindo seperti apa melihat dalam upaya peningkatan perekonomian kepada masyarakat? Nah, kalau kita berbicara tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia sendiri itu nggak lepas dari urusan perut, Mas, gitu kan. Bagaimana masyarakat ini sejahtera dulu, ya kan. Barulah Indonesia sejahtera, barulah persatuan dan kesatuan itu bisa kita sebut. Oke. Nah, tadi kembali lagi, urusan untuk sejahtera itu apa? Pertama, lapangan pekerjaan, ya kan. Kedua tadi pendidikan. Nah, itu dua faktor itu ya. Nah, kita kalau bicara tentang lapangan pekerjaan kan kita tahu setelah situasi yang kita alami pandemi kan, itu menyerang sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya di perekonomian. Pelaku usaha gulung tikar, ya kan, itu. Dan kedua juga pengangguran. Ini bicara tentang lapangan pekerjaan. Lalu yang menjadi top of mind dari Partai Perindo itu seperti apa sih? Partai politik banyak, tapi aksi nyatanya aja yang langsung. Nah, itu Partai Perindo top of mind kita adalah memberikan pelatihan atau memberikan bantuan, dalam hal ini gerobak-gerobak ke UKM. Udah langsung menyentuh sektor perekonomian UKM. Itu menjadi top of mind dari Partai Perindo itu sendiri. Itu kedua. Kedua juga kita harus melihat ya, dalam hal ini pemerintah ini harus duduk bersama dengan perusahaan-perusahaan agar bagaimana merekrut karyawan-karyawan itu tidak lagi melihat dari misalkan minimal harus S1 atau S2. Tapi mereka punya, kalau misalkan masyarakat atau merekrut dengan berdasarkan sertifikat aja disesuaikan dengan nanti lapangan pekerjaannya, itu kan lebih enak gitu kan. Dia mempunyai sertifikat di keahlian tertentu sesuai dengan pasar gitu. Nah, itu yang harus diniin. Lalu juga gini, digital partner ya. Ini udah zamannya eranya digital partner. Masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan, tidak hanya bekerja saja. Bagaimana? Nah, buatlah satu pelatihan bagaimana menjadi pengusaha
dan bagaimana mempromosikan lewat digital, lewat sosial media. Terus anak-anak muda sekarang juga tidak harus mempunyai pekerjaan yang wah aku harus jadi PNS nih. Tapi sekarang udah banyak konten kreator yang bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Nah, di situ kan juga bisa kita buat pelatihan bagaimana menjadi konten kreator yang kreativitas gitu, yang berkreatif gitu kan, sehingga nanti pundi-pundi bisa menghasilkan pundi-pundi buat uang gitu ya. Oke, satu lagi nih closing statement ini untuk Mas Heri Budianto dan juga Mbak Ike. Kenapa harus Partai Perindo? Perindo peduli terhadap hajat hidup orang banyak. Kita peduli terhadap NKRI. Makanya kita mengajak masyarakat untuk mendorong mampu berdikari, mampu secara ekonomi, sehingga kalau mampu secara ekonomi, Indonesia sejahtera, maka dengan Indonesia sejahtera, kesatuan dan persatuan itu akan semakin kokoh. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Suksesnya pesta demokrasi tentu tidak lepas dari peran dan andil masyarakat dalam menentukan dan memilih calon anggota legislatif dan juga presiden wakil presidennya ke depan. Tentunya, pemilih cerdas adalah pemilih yang mampu memilih dengan hati nuraninya untuk kepentingan bangsa Indonesia lebih sejahtera. Saya Riza Palepi dan Mas Heri Budianto selaku Ketua DPP Bidang Politik, Hukum, dan Kebijakan Publik, serta Mbak Ike Juliasti sebagai juru bicara DPP Partai Perindo. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Oke, pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Empat pembobol berangkas minimarket terekam CCTV. Polisi rekonstruksi pembunuhan petugas penyapu jalan. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya di program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda bersama saya, Catherine Ambarini. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. 2 dari 4 pelaku pembobol berangkas minimarket diringkus unit reskrim Polsek Kalidoni, Palembang. Modus pelaku menggunakan mesin las untuk membongkar perangkas terekam CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat kedua pelaku berhasil masuk ke dalam minimarket sambil beraksi membobol brankas. Sementara 2 pelaku lainnya mengawasi situasi di luar. Kedua pelaku berusaha membobol brankas menggunakan mesin las. Namun belum sempat menjebol brankas, alarm minimarket berbunyi. Akibatnya pelaku panik dan kabur sambil meninggalkan peralatan las di lokasi kejadian. Berbekal rekaman CCTV, polisi meringkus 2 pelaku, Mardianyah dan Yulian Tardi, warga Sako, Palembang. Polisi mengamankan barang bukti berupa alat las beserta tabung gas melon yang digunakan pelaku saat membobol brankas. Pelaku mengaku menunggu tengah malam untuk masuk ke dalam minimarket di kawasan Simpang Celentang, Kelurahan Kalidoni, Palembang. Berarti jam berapa?
Jam 12. Jam 12. Dia merusak pintu atau seperti apa kita lihat? Kalau merusak pintu nggak tahu saya, Pak. Saya cuma nganter langsung pulang. Ya, nunggu. Ya, nunggu di simpang itu. Iya, motor. Kapolsek Kalidoni Palembang AKP Dwi Angga Cesario menyatakan total ada 4 pelaku, 1 pelaku masih buron, sedangkan 1 pelaku ditangkap Polsek Sako dalam kasus lain. Pelaku ini menjadi pengawas dari 2 tersangka lainnya melakukan aksi mencoba membobol brankas toko Indomaret di Celentang. Polisi masih mengejar 1 orang rekan pelaku, sedangkan kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Kalidoni Palembang dan terancam pasal 363 KUHP, junto pasal 53 KUHP, ancaman kurungan maksimal 7 tahun penjara dikurangi sepertiga. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Polsekta Sukarami Palembang melakukan rekonstruksi pembunuhan berencana petugas kebersihan sapu jalan. Dalam adegan rekonstruksi, pelaku sudah merencanakan pembunuhan. Saat rekonstruksi adegan pembunuhan, pelaku Dadang langsung menghujamkan pisaunya ke pundak korban ketika korban sedang menyapu jalan. Kemudian pelaku menikam korban tepat di bawah ketiak kanan serta bagian dada. Korban yang terjatuh kembali mendapat serangan dari pelaku. Dengan membabi buta, pelaku menghujamkan pisaunya berulang kali ke tubuh korban hingga korban tewas bersimbah darah. Dari luka yang dialami korban, hasil visum forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang cocok dengan adegan rekonstruksi. Anak serta mantan istri korban menangis histeris mengetahui korban tewas dengan cara mengenaskan. Ahli forensik Bayangkara Palembang AKBP Mansuri menyatakan hampir seluruh tubuh korban menderita luka tusuk benda tajam. Lebih dari 10 luka tusuk ada di bagian dada, tubuh, dan wajah. Memang ada luka karena benda tajam. Di bagian mana hanyut? Hampir seluruh tubuh ya. Hampir seluruh tubuh. Di badan, dada, yang tubuh. Kanit Reskrim Polsekta Sukarami Palembang Ibtu Deni Irawan menyatakan ada 16 adegan rekonstruksi. Korban tewas pada adegan ke-10. Pelaku terancam pasal pembunuhan berencana dengan hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Ya, dari hasil rekon tadi ini apa cocok dengan dari BAP masuk pasal 340? Dari hasil rekon cocok dan sinkron dengan hasil BAP digunakan keterangan saksi dan juga pengakuan pelaku sendiri. Tujuan dari rekon sendiri apa nih? Tujuan rekon ini untuk melengkapi berkas perkara. Sebelumnya petugas kebersihan sapu jalan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Palembang, Darwis, ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan Letjen Harun Sohar, Kebun Bunga Sukarami Palembang. Jasad korban berada di dalam parit di lokasi biasa korban membersihkan jalan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Diduga mengantuk saat berkendara, 2 mahasiswa di Palembang mengalami kecelakaan tunggal jatuh ke jalan cor yang sedang diperbaiki. Akibatnya seorang mahasiswa tewas akibat kepala tertancap besi cor dan 1 mahasiswa lagi mengalami luka-luka. Diduga kurangnya rambu dan pengaturan, perbaikan jalan cor beton yang dikerjakan oleh Kanwil, pekerjaan umum di Jalan Sriwijaya Negara Kertapati kembali menelan korban jiwa. Kali ini korbannya 2 mahasiswa dari perguruan tinggi swasta di seberang Ulu dan 1 diantaranya tewas akibat tertancap besi cor di depan Fantasy Island tak jauh dari pos kayu arah. Korban Erlandri Paulana, warga Geraha Elok Persada, Jalan Kramat Jaya, Kelurahan Kentan, Banyuasin. Dikatakan Tatang korban selamat, saat kejadian mereka konvoi menggunakan sepeda motor usai mengikuti kegiatan kampus dari arah Indralaya. Dalam kondisi mengantuk, mereka melewati jalan 1 jalur yang sedang diperbaiki. Namun tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Erlandri dan Tatang terjatuh dan menghantam jalan cor yang sedang diperbaiki tersebut. Naas bagi korban, kepalanya tertancap besi cor dan tewas di tempat kejadian. Sementara teman korban mengalami luka ringan dan harus mendapatkan perawatan. Ini Pak, ada kegiatan dari kampus. Oh, kita mahasiswa. Iya. Ada kegiatan di kampus. Iya. Nah, kita dibonceng 2 deh. Bonceng 2. Kita yang bawa motor apa? Bawa motor kawan Pak. Yang dibonceng. Yang dibonceng. Tiba-tiba kita sudah kecelakaan gitu. Tiba-tiba yang ngantuk kalau kami tadi juga. Ngantuk kalau tahu-tahu lah kecelakaan ya. Maka kawan aku tuh gak tolong jenguk Kak. Mobil motor Scoopy.
berboncengan datang dari arah jalan tol atau dari arah pos Kertapati mengarah ke terminal Karyajaya. Untuk kejadian di seputaran Fantasi Island. Untuk keterangan dari saksi-saksi masih dalam tahap penyelidikan. Korban sendiri yang meninggal itu mengalami luka apa, Munan? Di bagian muka dan kepala. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Penertiban PKL berakhir ricuh. Saksikan beritanya sesaat lagi. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak?
Terima kasih pemirsa, Anda kembali di program Borgol. Pemirsa, Satpol PP Kota Palembang melakukan penertiban pedagang kaki lima di kawasan Jembatan Ampera. Petugas terlibat bentrok dengan pedagang yang ingin mempertahankan dagangannya agar tidak disita. Salah satu pedagang terluka di bagian kepala saat penertiban berlangsung. Kericuhan tak terhindarkan saat petugas Satpol PP Kota Palembang melakukan penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Jembatan Ampera atau di pelataran Benteng Kuto Besak, Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, Rabu sore kemarin. Dalam razia tersebut, petugas mengamankan dagangan milik penjual untuk diangkut ke dalam mobil patroli. Namun pedagang tidak terima, sehingga terjadi keributan antara petugas Satpol PP dengan pedagang. Petugas Satpol PP sempat mengeluarkan tembakan senjata api ke udara untuk meredam amarah warga. Namun letusan senjata api yang dikeluarkan justru menimbulkan emosi pedagang. Pedagang mengaku biasanya hari kemerdekaan diperbolehkan menggelar dagangan. Namun Rabu kemarin mereka ditertibkan oleh petugas. Ini kan hari kemerdekaan. Biasanya setiap tahun kami boleh berjualan. Mak aku lagi pengen ngapa kota enak diambil. Nah aku lagi ngomong dibabit oleh Pol PP di belakang. Pecah pala aku sampai dia nak pingsan aku rasanya. Harapan kita apa ke depannya nih, Bu? Ya macam mana usaha kaki lima nih? Tolong dibantu. Kapan ada acara besar nih bebas lah. Namanya kita kaki lima kan. Pedagang berharap kepada pemerintah Kota Palembang tetap memperbolehkan mereka berjualan, terutama saat libur Hari Besar Nasional. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang meringkus 45 kurir dan bandar narkoba yang kerap meresahkan warga. 3 diantaranya wanita. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1,7 kg. Sebanyak 45 kurir dan bandar narkoba di Kota Palembang ini tak berkutik saat ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang 20 Agustus 2022 kemarin. Dari 45 pelaku, 3 diantaranya wanita ditangkap di berbagai kecamatan di Kota Palembang dalam operasi anti narkotika atau Antik Musi 2022 selama 20 hari. Salah satu pelaku bahkan dilumpuhkan petugas karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1,7 kg. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib mengatakan, operasi anti narkotika Musi 2022 yang berhasil menjaring 45 bandar dan kurir narkoba ini digelar untuk mencegah dan menekan angka peredaran narkoba yang belakangan makin marak. Dari hasil pemeriksaan, 45 pelaku terdiri dari 2 kelompok dengan jaringan lintas Provinsi Riau dan Jakarta. Polisi masih mengembangkan penangkapan ini untuk mengetahui bandar yang mengirimkan narkoba kepada mereka. Dari hasil pengungkapan selama pelaksanaan operasi ini, ada 1 tersangka narkoba yang tentunya melakukan perlawanan terhadap petugas dan akan mengakibatkan tentunya keselamatan daripada petugas. Kita lakukan tindakan tegas terukur, kita lumpuhkan terhadap pelaku tersebut. Para pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. 2 dari 4 pelaku komplotan pencurian mobil ditembak Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Ironisnya salah satu pelaku merupakan pecatan polisi. Polisi mengamankan 1 unit kendaraan roda 4 hasil curian. Kedua pelaku meringis kesakitan akibat luka tembak karena melawan saat penangkapan yang dilakukan Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan Sabtu kemarin. Novansah dan Arif, warga Kecamatan Martapura, Oku Timur, ditangkap karena melakukan pencurian sepeda motor dan mobil. Kedua pelaku bersama kedua rekannya yang masih buron menggasak 1 unit minibus Innova Silver bernomor polisi BG1354YE dan 1 unit sepeda motor Matic warna merah. Komplotan ini beraksi di Jalan Merdeka, Kelurahan Paku Sengkunyit, Kecamatan Martapura, Oku Timur, 10 Agustus 2022 lalu. Kedua pelaku ditangkap di Kelurahan Pati Galung, Kota Prabu Mulih, sedang mengendarai mobil hasil curian. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku sudah sering beraksi dengan banyak laporan kepolisian. Salah satu pelaku merupakan pecatan kepolisian berpangkat Bribka, terakhir berdinas sebagai anggota Reskrim Polres Oku Timur. Pelaku mengaku belum sempat menjual mobil yang dicurinya. Arif, pecatan polisi tahun 2021 menyatakan, selain mencuri mobil, mereka berempat juga mencuri sepeda motor.
Mana terakhir PTDH mangkat apa nggak? Bribka. Mangkat Bribka. Tahun berapa terakhir PTDH-nya nggak? 2021. Termasuk baru berarti kak? Iya. Jadi orang berapa kakak komplotannya? Orang 4 cuman. Hasil pemeriksaan sementara, komplotan ini beraksi di 5 TKP wilayah Oku Timur. Pencurian dengan pemberatan. Dan salah satu pelaku juga merupakan residivis kasus curas, pencurian dengan kekerasan. Dia mantan polisi? Ya, yang satu pelaku atas nama AR merupakan mantan personil. Subdit Jatanras masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kedua pelaku. Keduanya terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Polda Sumatera Selatan bongkar sindikat pencurian mobil pick-up. Saksikan beritanya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di
iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan menangkap sindikat spesialis pencurian pick-up. Dari 11 TKP, polisi mengamankan 4 pelaku serta 6 unit kendaraan roda 4. Dari keempat pelaku, 2 pelaku terpaksa ditembak petugas di bagian kaki karena melawan petugas. Keempat pelaku spesialis pencurian kendaraan pick-up ini mempunyai peran masing-masing. Makmun dan Haryanto sebagai penadah, sedangkan Rustam dan Adi, residivis pencurian, sebagai eksekusi pencurian. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 6 unit kendaraan roda 4. Modus pelaku yakni menggunakan kunci letter T serta tang besar untuk memotong besi. Berdasarkan laporan kepolisian sementara, ada 11 TKP pencurian kendaraan. Semua kendaraan yang dicuri pelaku jenis pick-up karena cepat terjual. Sindikat ini beraksi di kota Palembang. Pelaku mengaku mobil pick-up yang dicuri sudah ada tempat penampungan dan akan dijual kembali di kawasan perkebunan Musirawas dan Provinsi Jambi dengan harga Rp35 juta per unit. Nyari dulu kita berdua nih, nyari dulu. Dapat lah pick-up, nih dapat pick-up gitu. Aku dapat pick-up, mau nggak? Mau. Apa karena udah dijual nggak pick-up ini? Berapa udah angin jual ke dia nih? Mobil. Ini Pak. Berapa mobil yang udah dijual ke? Berapa banyak? Berapa banyak? Banyak Pak, kalau nggak gitu nggak lupa ya. Lupa ya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan Kombes Pol M. Anwar menjelaskan, dari 5 kendaraan yang diamankan, 1 kendaraan merupakan milik pelaku dipakai untuk beraksi. Pelaku beraksi menggunakan kunci letter T dan tang besi untuk membuka gembok pagar. Karena pelaku mengambil kendaraan bermotor dengan menggunakan kunci T dan juga tang besi untuk membuka grendel atau gembok atau pagar apabila mobil itu ada di perumahan. Dari kegiatan tersebut di sini didapatkan 5 kendaraan hasil kejahatan dan 1 kendaraan yang digunakan. Polisi terus melakukan pengembangan karena diduga masih ada TKP lainnya. Para pelaku terancam pasal 363 KUHP dan pasal 480 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pelaku curanmor yang kerap beraksi di sejumlah daerah di Kabupaten Oki akhirnya keok setelah ditangkap polisi saat akan beraksi. Pelaku diketahui seorang residivis yang sering keluar masuk penjara. Pelaku curanmor yang kerap beraksi di sejumlah daerah dalam wilayah hukum Kabupaten Oki ini ditangkap polisi jajaran Polsek Lempuing. Di hadapan petugas, Apka, warga Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Kayu Agung Oki, belum lama bebas dari penjara. Meski telah sering keluar masuk penjara, Apka seakan tak kapok untuk mengulangi perbuatannya. Apka kembali ditangkap polisi saat beraksi mencuri sepeda motor metik di Desa Tebing Sulu, Kecamatan Lempuing, Oki. Kejadian bermula saat korban bertamu ke rumah temannya dan memarkirkan sepeda motor di halaman rumah. Tak lama berselang, korban dan temannya melihat ada seorang laki-laki yang sedang berjalan kaki. Tiba-tiba pelaku berbalik arah, merasa curiga. Korban pun langsung melihat dan mengecek sepeda motornya yang sedang diparkir. Dan ternyata benar, pelaku didapati sedang mengambil dan menyalakan sepeda motor korban yang sedang diparkir. Korban dan temannya langsung mengejar pelaku, kemudian menghubungi polisi. Tak butuh waktu lama, pelaku akhirnya berhasil diamankan. Dalam melancarkan aksinya, pelaku selalu menggunakan kunci letter T. Di samping itu perlu saya jelaskan, seminggu sebelum kejadian, yang diduga pelaku ini juga ingin mengambil sepeda motor Vario di dekat TKP. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam kurungan penjara 6 tahun sesuai pasal 362 KUHP. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian berita dalam program Kriminal Borgol. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya, Catherine Ambarini. Sampai jumpa.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Jelang kenaikan BBM, antrian panjang di seluruh SPBU. Satlantas Polres Oku razia kendaraan isi BBM berulang. Desa Sipatuhu, Oku Selatan gelar karnaval Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 saja informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salwatu Sadia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, wacana pemerintah akan menaikkan kembali harga BBM dikeluhkan para sopir angkot. Apalagi saat ini terkesan telah dilakukan pembatasan penjualan ke pengendara. Pasca adanya wacana pemerintah yang akan menaikkan bahan bakar minyak serentak di seluruh Indonesia, dari adanya informasi tersebut berdampak di seluruh SPBU, termasuk di SPBU Jakabaring Palembang yang terlihat panjang antrian kendaraan mobil dan sepeda motor yang akan mengisi BBM. Edi, salah seorang sopir angkot yang mengaku 19 tahun menjadi penarik angkutan umum, mengatakan kalau bisa hanya kendaraan mobil pribadi atau mobil mewah saja yang BBM-nya naik. Jangan termasuk kendaraan angkot karena pendapatan saat ini sangat sedikit, tidak cukup buat biaya keluarga. Iya. Jadi kalau plat kuning kan ya yang naik kan pecah. Iya. Oke Pak, bagus banget. Sementara itu, pihak SPBU Jakabaring akan melakukan pembatasan penjualan pengisian terhadap kendaraan tangki besar dan untuk kendaraan mewah tidak diberikan pengisian BBM subsidi seperti Pertalite dan diarahkan ke Pertamax. Banyak pengisiannya kan, jadi kalau wacana sekarang kan untuk pakai barcode QR, jadi program pemerintah itu dijalanin untuk sekarang. Pak. Dijalankan untuk pengisian motor yang kayak tangki-tangki besar, kereta tidak bisa lagi. Oh, tidak bisa lagi. Jadi yang untuk biasa-biasa paling 2 liter sampai 3 liter. Berarti ada pembatasan ini, Pak. Pembatasan. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Satlantas Polres Oku memberikan teguran tegas terhadap kendaraan yang mengantri BBM di sejumlah SPBU di Oku. Hal ini dilakukan lantaran kendaraan tersebut parkir di badan jalan sehingga mengganggu lalu lintas jalan. Satlantas Polres Oku memberikan teguran berupa penilangan terhadap kendaraan yang parkir sembarangan serta memakan badan jalan saat mengantri bahan bakar minyak di sejumlah SPBU di Oku. Hal ini dilakukan lantaran para pengantri BBM tersebut mengganggu lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Kasat Lantas dan Kanit Turjawali Andi Hendrianto mengungkapkan para pengantri BBM tersebut parkir di badan jalan dan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kemacetan parah biasanya terjadi saat jam sibuk yang disebabkan parkir kendaraan yang mengantri BBM. Beberapa kendaraan dilakukan penilangan di tempat, bahkan ada kendaraan yang terpaksa dikandangkan karena tak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan dan SIM.
penegakan hukum dengan tilang terhadap kendaraan yang parkir menggunakan badan jalan yang sedang antri BBM. Yang mana parkir kendaraan di badan jalan itu potensi menjadi penyebab penyempitan jalan sehingga potensi laka dan macet. Dan kami cek kendaraan-kendaraan tersebut kelengkapan kendaraan seperti SIM dan STNK. Menurut Andi, pihaknya terus mengingatkan masyarakat untuk tertib dalam berlalu lintas, termasuk saat parkir di jalan sekitar SPBU menunggu kedatangan BBM. Pihaknya akan terus menindak kendaraan yang parkir sembarangan di sekitar jalan utama Kota Batu Raja. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, diduga mengantuk, 2 mahasiswa mengalami kecelakaan tunggal jatuh ke jalan cor yang sedang diperbaiki di Jalan Lintas Timur Sumatera Karyajaya, Kertapati, Palembang. Akibatnya seorang mahasiswa tewas akibat kepala tertancap besi cor dan 1 mahasiswa lagi mengalami luka-luka. Sanak keluarga dan teman kuliah korban menangis histeris di depan ruang jenazah Rumah Sakit Bari Palembang usai melihat keluarga dan temannya, Erlandi Paulana, sudah tak bernyawa di ruang jenazah. Korban Erlandi Paulana warga Geraha Elok Persada, Jalan Keramat Jaya, Kelurahan Kenten, Banyu Asin, tewas dengan posisi tertelungkup dan kepala tertancap besi cor jalan yang sedang diperbaiki di Jalan Lintas Timur Sumatera Ruas Ogan Ilir, Palembang. Menurut keterangan korban selamat, kejadian bermula ketika mereka sedang konvoi usai mengikuti kegiatan kampus. Namun korban Erlandi diduga mengantuk saat mengendarai sepeda motornya sehingga tiba-tiba terjatuh dan menghantam jalan cor yang sedang diperbaiki. Naas bagi korban, kepalanya tertancap besi cor dan tewas di lokasi kejadian. Sementara teman korban mengalami luka-luka dan harus diberi perawatan. Ini Pak, kegiatan dari kampus. Oh, kita mahasiswa. Iya. Ada kegiatan di kampus. Iya. Nah, kita dibonceng 2 deh. Bonceng 2. Kita yang bawa motor apa? Bawa motor kawan. Yang dibonceng. Yang dibonceng. Tiba-tiba kita sudah kecelakaan gitu. Tiba-tiba yang ngantuk galau kami tadi juga. Ngantuk galau, tahu-tahu lah kecelakaan ya. Kawan aku tuh gak tolong jenguk Kak. Mobil motor skuti berboncengan datang dari arah jalan tol atau dari arah Polsek Kertapati mengarah ke Terminal Karyajaya. Untuk kejadian di seputaran Fantasi Island. Untuk keterangan dari saksi-saksi masih dalam tahap penyelidikan. Korban sendiri yang meninggal itu mengalami luka apa, Mungan? Di bagian muka dan kepala. Usai kejadian, Satlantas Polrestabes Palembang melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, Rakorda Perindo tekankan fokus verifikasi faktual. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami mendekati momen verifikasi faktual dan menyongsong kemenangan Partai Persatuan Indonesia. Perindo dalam pemilu 2024, DPD Perindo Muara Enim menggelar rapat koordinasi daerah atau Rakorda. Dalam agenda tersebut dibacakan pernyataan sikap dari para pengurus DPC Perindo di Muara Enim. Ketua DPW Perindo Sumsel, Februar Rahman mengatakan bahwa target pertama Perindo untuk saat ini adalah lolos verifikasi. Untuk itu, pada Rakorda ini ada pembahasan tentang persiapan verifikasi faktual dan juga mempersiapkan untuk pemilu 2024 mendatang. Pada pemilihan legislatif 2024 mendatang, Kabupaten Muara Enim menargetkan fraksi penuh. Untuk mencapai itu, maka harus ada solidaritas partai, semangat juang, dan kemauan untuk menang. Rakorda hari ini merupakan Rakorda pertama di Provinsi Sumatera Selatan. Semua terlihat sangat kompak, mudah-mudahan ini akan menjadi contoh karena untuk menuju kemenangan tentu banyak tahapan perjuangan. Target kita lolos verifikasi. Dalam koordinasi ini, rapat ini menyiapkan bagaimana kita menyiapkan menghadapi verifikasi faktual. Kemudian, oleh karena kita yakin lolos di verifikasi faktual, kita juga sekaligus menyiapkan pemilu 2024 ini. Partai Perindo akan menuju kemenangan. Khususnya di Muara Enim, kita sudah targetkan minimal fraksi penuh untuk Partai Perindo di Kabupaten Muara Enim. Saat verifikasi, tiap-tiap DPC harus mempersiapkan segala hal, termasuk kantor dan anggota yang akan diverifikasi, segala atribut agar dipasang di setiap sekretariat DPC. Setelah lolos verifikasi, harus segera menyiapkan calon legislatif. Cita-cita partai ke depan, bagaimana membangun Indonesia sejahtera. Dalam Rakorda ini, supaya seluruh DPC dan DPD dapat menyiapkan diri dalam rangka verifikasi secara faktual. Dan kami yakin untuk Perindo Kabupaten Muara Enim siap untuk diverifikasi dan kami sudah merasa yakin bahwa insya Allah ini akan lolos dalam verifikasi faktual ini. Itu jadi target kita saat ini, ya? Untuk target kita saat ini, sesuai dengan agenda rapat dalam menyongsong kemenangan Partai Perindo pada tahun 2024 mendatang, untuk itu dalam Rakorda ini dibahas agar seluruh DPD dan DPC menyiapkan diri dalam rangka verifikasi faktual. Dari Muara Enim, Edwin Syahsatria, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pemilu 2024, PDIP mulai mengatur strategi serta pemantapan anggota sehingga optimis PDIP siap memenangkan pemilu, Pilpres dan Pilkada 2024. Puan Maharani yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR Republik Indonesia digadang-gadangkan sebagai calon presiden 2024. DPC PDIP Kota Palembang menggelar konsolidasi DPC PAC Ranting, Badan dan Sayap yang bertempat di Ballroom Golden Sriwijaya guna memantapkan keanggotaan menjelang Pilkada 2024 mendatang. Dengan keanggotaan yang solid, PDIP pun optimis siap memenangkan pemilu Pilpres dan Pilkada 2024. Julian Gunhar, Ketua PDIP Kota Palembang mengatakan sebanyak lebih dari 1.500 kader PDIP siap berjuang menjemput Pesta Demokrasi 2024 mendatang. M. Giri Ramanda Kemas, Ketua DPD PDIP Perjuangan Sumsel menambahkan keputusan dari Ketua Umum terkait calon Presiden 2024 mendatang, kader di Sumatera Selatan siap berjuang penuh demi mendapatkan kemenangan pada Pesta Demokrasi mendatang. Nama Puan Maharani yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR Republik Indonesia digadang-gadangkan sebagai calon Presiden 2024.
PDIP berharap PDIP di Provinsi Sumsel dan Kota Palembang dapat merebut kembali kemenangan pada pemilu 2024 Presiden dan Wakil Presiden. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi pemirsa, pedagang pasar di Kota Sekayu tergabung bersama emak-emak grup arisan di Kabupaten Musi Banyu Asin antusias memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022. Salah satunya lomba lempar tepung yang mengundang tawa para penonton. Meski diguyur hujan, namun para peserta lomba pada perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin tetap semangat melangsungkan berbagai perlombaan unik hingga penonton terhibur. Perlombaan digelar di lapangan Taman Air depan rumah dinas Bupati Musi Banyu Asin dengan pesertanya emak-emak. Lomba memecahkan balon, peserta berjumlah 5 orang, berlari satu persatu memegang balon dan memecahkan balon cara diduduk di atas kursi yang disediakan panitia, peserta tercepat menjadi pemenangnya. Lomba tarik sarung dengan kondisi lapangan licin hingga mudah tergulung. Lomba rias wajah dengan mata ditutup, kemudian lomba lawan kata dan lomba tebak kata. Lomba lempar tepung dengan memasukkan tepung ke dalam piring yang membelakangi. Pemenangnya yang terbanyak mengumpulkan tepung ke dalam baskom. Jika tidak, tetap menumpahkan tepung akan tumpahan di atas kepala. Ketua Panitia sekaligus Ketua Arisan di Muba, Desi Herawati, di bawah binaan Ibu Asnaini selaku istri pejabat Bupati Musi Banyu Asin. Apriyadi mengatakan dalam perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 kali ini, warga antusias mengikuti berbagai perlombaan yang berhadiah sembako. Alhamdulillah, ternyata masyarakat di Sekayu antusias semua dalam mengikuti lomba ini. Pasti semuanya kan ikut berpartisipasi dalam memeriahkan HUT RI kita yang ke-77 tahun ini. Dan harapan kami semoga ke depan berjalan seperti ini, seperti ini juga. Dapat hadiah apa tuh? Hadiah sembako. Sembako ya. Harapannya dengan adanya kegiatan ini ke mana ke depan? Tahun depan diadakan lagi. Juara pertama dengan peserta 5 orang mendapatkan hadiah berupa sembako yakni beras 5 kg, ditambah minyak goreng, gula, gandum, dan susu. Dari Musi Banyu Asin, Bisrun dan Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, Desa Sipatuhu Oku Selatan gelar Karnaval Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebound hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebound hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman.
buat anak-anak milenial nih, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya Ponpes Raudatul Ulum Kabupaten Ogan Ilir memastikan diri sebagai juara Liga Santri Piala Kasat 2022 tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Kemenangan ini setelah mengalahkan tim Ponpes Nurul Hasan dari Kabupaten Oku Timur dengan skor 2-0. Prestasi membanggakan itu diraih setelah mampu menyudahi perlawanan yang cukup kuat saat melawan tim Ponpes Nurul Hasan dan Kabupaten Oku Timur pada pertandingan yang digelar di Stadion Atletik 2 Jakabaring Sport City Kamis sore. Pada saat pertandingan, kedua tim sama-sama ingin menjadi yang terbaik. Sejak peluit ditiupkan sebagai pertanda awal dimulainya laga, kedua tim langsung tancap gas dan menunjukkan permainan terbaik. Hingga pertandingan usai, tim Ponpes Nurul Hasan dari Kabupaten Oku Timur harus mengakui keunggulan para pemain tim Ponpes Raudatul Ulum Sakatiga, Kabupaten Ogan Ilir dengan skor 2-0 untuk kemenangan tim Ponpes Raudatul Ulum Sakatiga. Putaran pertama sudah dilaksanakan di seleksi di masing-masing kabupaten, kemudian dilaksanakan tingkat provinsi diikuti oleh 17 kabupaten kota yang sudah kita saksikan bersama, di mana pemenangnya adalah Pondok Pesantren dari Raudatul Ulum Ogan Ilir, di mana nanti pemenang ini akan mewakili Provinsi Sumatera Selatan pada Piala Kasat tingkat nasional. Jadi harapan kita ke depan, karena dikabarkan untuk berlanjut membawa nama Sumatera Selatan di tingkat nasional antar provinsi, harapan kami semoga dari Kabupaten Ogan Ilir juga dapat mengharumkan nama Provinsi Sumatera Selatan. Ya, alhamdulillah para santri kami di Raudatul Ulum itu rutin gitu ya untuk latihan dan juga menjalani proses seleksi sedemikian rupa dari bawah gitu ya. Sehingga kita punya istilahnya RO selection, dan mereka ini anak-anak kita lebih kurang 24 orang ini memang pilihan hasil seleksi dari bawah. Selanjutnya, Pondok Pesantren Raudatul Ulum akan menggelar training camp sebelum menjalani penyisihan babak nasional. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Semarak memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dilakukan dengan berbagai lomba. Salah satunya di Desa Sipatuhu, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang mengadakan event festival karnaval tingkat desa. 2 tahun tanpa kegiatan saat merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia membuat warga haus menyaksikan berbagai event, seperti halnya di Desa Sipatuhu, Kecamatan Banding Agung. Desa ini menggelar festival karnaval yang dilakukan secara sederhana, namun warga tetap antusias dalam menyaksikan momen tahunan meski sempat diguyur hujan deras. Tidak hanya itu, acara ini berdampak positif pada bidang ekonomi, terlihat banyaknya penjual dan pembeli jajanan. Setidaknya terdapat 19 peserta dengan jumlah 2.000-an orang yang ikut turut dalam perayaan event karnaval ini. Kepala Desa Sipatuhu, Abdul Jalal, mengatakan event karnaval yang dilaksanakan sebagai penyambung tali silaturahmi yang selama ini putus akibat dampak COVID-19. Bukan hanya warga desanya, berbagai desa maupun kecamatan tetangga Tumparua ingin melihat secara langsung pelaksanaan karnaval yang diselenggarakan pihak Desa Sipatuhu. Oh iya, setelah pandemi 2 tahun, jadi masyarakat ini memang menunggu-nunggu apa namanya tentang peringatan 17 Agustus. Alhamdulillah syukur pandemi selesai, jadi acara kita adakan. Peserta berjalan sekitar 1 km mengelilingi Desa Sipatuhu. Selain dari Desa Sipatuhu, ada juga peserta dari Desa Penantian, Sukamaju, Sipatuhu 2, dan Merbau dengan berbagai kreasi mulai dari drum band pelajar, baju pejuang, kendaraan tempur, maupun ragam kreativitas lainnya. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan.
Informasi tadi sekaligus mengakhiri News Sumsel pada hari ini. Saya Salwatu Sadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebound hanya di iNews.